Halo kan, jumpa lagi bareng admin MIUI-tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Oke, bajunya sama lagi. Ya, mumpung admin punya waktu luang untuk bikin video. Oke, ada beberapa subscriber admin yang bertanya, Min, kira-kira Mi 5 Pro yang digunakan saat ini yang sering dibuat tutorialnya itu apakah masih layak digunakan atau dibeli di tahun 2018-2019 mendatang? Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Ya, admin memang cukup lama menggunakan Xiaomi Mi 5 Pro ini. Terlebih ya, ini smartphone Xiaomi seri Mi pertama admin yang dibeli, dan bisa dibilang ini juga adalah smartphone Xiaomi yang admin beli dengan harga mahal. Ya, sebelumnya itu admin beli Redmi Note 3 MediaTek, Redmi Note 3 Pro, yang dimana ya seri Redmi memang diperuntukkan untuk kelas menengah ke bawah. Dan ya setelah pindah ke Mi, memang admin rasakan perubahannya itu lebih drastis ketimbang pakai seri Redmi. Nah, buat kamu yang punya pengalaman serupa silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, Xiaomi Mi 5 Pro atau Xiaomi Mi 5 Gemini di 2018. Sebenarnya ya cocok-cocok aja sih kalau digunakan, dan toh selama penggunaan admin nggak merasakan yang macem-macem. Dalam artian ya, penggunaan admin sekarang untuk di smartphone itu nggak lagi kayak dulu, dimana ya main game di HP, belum lagi install aplikasi banyak dan lain sebagainya. Sekarang smartphone Xiaomi Mi 5 Pro ini lebih digunakan untuk sosial media, semisal Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, yang seperti itu, dan ya sejauh ini lancar jaya. Terlebih Mi 5 Pro juga sampai saat ini mendapatkan update ke ROM UI 10, bahkan mendapatkan versi Android 8.0. Ya, ketinggalan sih memang, sekarang sudah ada 8.1 seperti yang admin gunakan saat ini di Xiaomi Mi A1. Namun begitu, untuk kelancarannya nggak ada masalah. Oke, dari sisi penggunaan sosial media sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi coba kalau kamu perhatikan di tahun 2018 ini dan 2019 mendatang, yang namanya HP multicore atau ya banyak core mulai dari 6, 8 core itu sudah biasa. Dan kalau admin lihat sebenarnya Mi 5 Pro atau Mi 5 Gemini ini sudah cukup ketinggalan ya dari prosesor, di mana ya Mi 5 ini masih menggunakan prosesor 820 Snapdragon, punya 4 core, di mana 2 core-nya itu untuk hemat energi dan 2 core-nya lagi itu untuk performa. Di zaman sekarang 2 core untuk performa itu tentu sudah kurang banget, dan admin lihat di beberapa pengguna Mi 5 khususnya yang berada di grup itu mengeluhkan di saat menggunakan untuk bermain game, contohnya itu PUBG. Ya, di PUBG agak terasa lag dan cukup mengganggu ini, terutama buat kamu yang pingin cepet-cepetan main game tembak-tembakan seperti itu. Dan ya, dan banyak dari mereka memang nggak terlalu merekomendasikan Xiaomi Mi 5 ini untuk bermain game online terbaru, contohnya PUBG. Tapi untuk game-game casual, Asphalt 8 itu masih lancar. Admin main Spider-Man yang 2 itu juga lancar. Tapi untuk main Asphalt 9 itu grafisnya memang dapat yang tinggi, tapi ketika kita coba mainkan itu akan terasa lag. Nah, admin nggak tahu apakah memang spesifikasi dari game Asphalt ini sudah mendukung multicore yang banyak itu, tapi memang di Mi 5 sudah nggak lagi terasa smooth seperti memainkan game di Asphalt 8-nya itu. Tapi untuk semisal Real Racing 3 itu lancar jaya, admin sudah pernah mainkan, dan untuk game-game casual lain juga lancar. Untuk kualitas kamera juga admin akui hingga saat ini Xiaomi Mi 5 masih mumpuni untuk diajak foto-foto. Untuk yang kamera rearnya dan juga kamera depannya, admin lebih percaya foto-foto menggunakan Xiaomi Mi 5 ketimbang menggunakan Mi A1 ini. Ya, hasilnya memang lebih tajam ketimbang Mi A1 ini. Dan untuk kualitas videonya juga lancar, dan admin sering gunakan buat bikin video. Ya, tapi memang untuk low light-nya itu sudah nggak terlalu bagus lagi kalau kamu bandingkan dengan smartphone zaman sekarang. Untuk kualitas suara ya lumayan lah, walaupun nggak bisa terbilang bagus lagi karena speakernya masih mono. Dan kalau admin bandingkan dengan Mi A1 ini, kalau diajak dengar musik pakai headset dengan headset yang sama, Mi Piston 5 itu juga nggak terlalu wah lagi, karena memang di Mi A1 ini lebih terasa bagus lah suaranya ketimbang untuk Mi 5 Pro atau Mi 5 Gemini.
Dari segi desain pun bisa dibilang Mi 5 ini cukup ketinggalan ya, terlebih layarnya itu menggunakan 16:9, sedangkan layar-layar smartphone zaman sekarang itu sudah 18:9, nggak ada notch, layarnya juga datar, nggak ada 3D curve glass, tapi keuntungannya kita bisa dengan mudah mencari tempered glass, dan yang nggak ada ceritanya yang namanya tempered glass, di sisi-sisinya itu ada gelembung udara. Dan satu lagi di Mi 5 itu masih ada logo legendaris, yaitu logo Mi di bagian pojok kiri atas, dan itu nggak akan bisa kamu temui lagi di smartphone Xiaomi saat ini. Jadi mulai dari Mi 3, admin ingat itu ada Mi 4, ada Mi 5, Mi 4 itu seri yang I dan lain sebagainya, itu masih ada logo Mi. Ya memang nggak terlalu bermanfaat sih, dalam artian nggak menambah forma, tapi prestis aja, kelihatan banget kalau yang kamu pakai itu adalah seri Mi. Dan juga ada tombol home button fisik, jadi di Mi 5 itu ada tombol home, dan itu juga admin temui di Redmi Pro. Dan sekarang kamu bisa lihat sudah nggak ada lagi smartphone Xiaomi yang menggunakan tombol fisik di depannya. Plus minus sih sebenarnya, karena memang tombol home ini cukup merepotkan untuk di unlock, dalam artian harus ditekan tombol home-nya, sedangkan yang tanpa tombol home bisa kamu unlock melalui fingerprint yang ada di belakang sini. Iya, buat kamu pengguna casual, pengguna biasa, sebenarnya di tahun 2018-2019 nanti Mi 5 ini masih layak untuk digunakan, terlebih mod atau modifikasi custom room dan lain sebagainya itu banyak banget untuk Mi 5, dan Mi 5 hingga saat ini masih disupport oleh Xiaomi, terlebih memang Mi 5 itu mantan flagship. Nah, saran dari admin ketika kamu ingin membeli Mi 5 ini, ya perhatikan device atau kondisinya, karena Mi 5 ini sudah nggak diproduksi lagi. Jadi kamu harus benar-benar concern ke device-nya itu, misalkan dari baterai, dari kondisi layar, dari fisiknya. Dan ya ada satu lagi admin keinget ini, Mi 5 itu punya border hitam. Jadi untuk yang Mi 5 warna putih, warna gold, itu akan kelihatan border hitamnya. Dan oleh karena itu ketika kamu ingin membeli Mi 5, belilah yang warna hitam, karena border hitamnya itu sangat mengganggu banget, tebal banget. Sedangkan yang di warna hitam itu nggak kelihatan karena nyatu dengan warna hitamnya itu tadi, bordernya. Nah, untuk bahasan lebih lengkap lagi apakah Mi 5 ini layak dibeli di tahun 2018, silakan kamu cek di kolom deskripsi. Di situ admin sertakan artikelnya. Ya, untuk video kali ini admin lebih kepada bahasan yang nggak ada di artikel. Untuk selengkapnya tambahannya silakan kamu cek link artikelnya di kolom deskripsi. Ya, jika dirasa bermanfaat silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya.